kita bisa merasakan ibadah di tempat yang penuh mubarakah ini dengan aman. Betul atau tidak? Aman ya, tentram, damai, sejuk lagi. Kalau kita merujuk kepada sejarah Rasul bersama para sahabatnya, tidak lepas perannya Rasul bersama sahabatnya sehingga kita bisa merasakan ibadah seperti ini. Coba kita perhatikan Rasul. Terkadang Rasul diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Terkadang Rasulullah SAW dilempari batu. Terkadang Rasul harus angkat senjata untuk mempertahankan Islam. Dan lebih ironinya lagi, terkadang Rasulullah SAW mau meninggalkan rumahnya, sudah ada nabawa oleh-oleh oleh orang kafir Quraisy. Oleh-oleh apa yang nabawa? Bukan lagi pisang hijau, bukan lagi panada, bukan lagi jalan kote, bukan. Apa yang dibawa oleh orang-orang kafir Quraisy yang senantiasa memusuhi Rasulullah SAW adalah berupa kotoran manusia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh sebab itu kita sebagai generasi emas di dalam meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, maka mari kita senantiasa memperbanyak amalan, khususnya di bulan yang mulia ini. Amalan apa saja yang perlu kita laksanakan? Pertama adalah amalan ibadah puasa. Selama ini kan kita pahami bahwa ibadah puasa itu hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, menahan dan lain-lainnya. Jika ibadah puasa ini senantiasa kita dalami selama sebulan penuh, maka insya Allah ketika adik-adikku sekalian ini keluar nanti di bulan suci Ramadan, ada tanda-tanda yang adik-adik dapatkan bila kita berhasil melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Apa saja yang kita dapatkan? Pertama adalah sifat disiplin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Coba kita perhatikan, Islam sebenarnya dari dulu sudah menanamkan sifat-sifat disiplin kepada pengikutnya atau penganutnya. Kita melaksanakan ibadah puasa mulai dikumandangkan azan subuh sampai dikumandangkan azan maghrib. Tidak ada yang boleh makan, tidak ada yang boleh minum, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, walaupun bahkan presiden, tidak boleh. Betul atau tidak? Ini kan bagian dari kedisiplinan. Kita saja sholat berjamaah di masjid ini banyak nilai-nilai kedisiplinan yang ditanamkan. Coba kalau sudah masuk waktunya iqamah, kita tidak perlu lagi tunggu siapa yang mau datang. Yang jelasnya ketika masuk waktunya segera kita laksanakan. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama, maka ada sifat-sifat disiplin yang akan kita temukan nanti ketika kita keluar di bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, melalui ibadah puasa akan muncul sebuah karakter yang namanya karakter kejujuran. Karena ibadah puasa ini masuk kategori ibadah sirriyah. Apa yang dimaksud dengan ibadah sirriyah, adik-adikku sekalian, adalah ibadah rahasia. Artinya apa? Cuma Allah dengan kita yang mengetahui
apabila kita melaksanakan ibadah puasa. Tadi sore kita melaksanakan ibadah sholat asar ya, berjamaah ya, alhamdulillah. Ketika kita ambil air wudhu, banyak kan di samping kiri kita. Kalau kita telan waktu berkumur-kumur, tahu nggak samping kiri kanan kita kalau kita lagi telan? Ini menandakan bahwa cuma satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan sifat jujur yang sangat tinggi di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbohong karena cuma Allah yang tahu. Nah, lalu yang ketiga, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah melalui ibadah puasa adik-adikku sekalian menanamkan sifat-sifat tawaduh, tidak suka riyah. Hanya ibadah puasa yang bisa menanamkan sifat-sifat ketawaduhan. Kalau ibadah-ibadah yang lainnya, contohnya ibadah sholat, itu tinggi, bisa berpotensi kita riyah. Apalagi kalau misalnya kita alumni pesantren, disuruh jadi imam, kasih pasi-pasi bacaannya, ambil surah yang tinggi-tinggi, itu kan ada sedikit unsur-unsur keriaan. Tetapi ketika kita sholat sendiri, terkadang kita baca cuma inna a'ataina, kul huwallahu, itu cuma langganannya. Tetapi kalau berjamaah, wah, dia cari ayat-ayat yang tinggi, ada unsur-unsur keriaan. Kalau ibadah puasa tidak ada. Tidak ada yang bisa menilai bahwa puasanya si fulan bagus, puasanya si fulan jelek, karena cuma Allah dengan kita yang tahu. Melalui ibadah puasa lagi ini sangat penting karena menumbuhkan keempat, sifat empati, sifat peduli. Bagaimana kita rasakan kelaparan, kehausan di pagi hari, siang hari, menjelang sore hari, begitu juga merasakan saudara-saudara tak yang kekurangan. Beruntung adik-adikku sekalian bisa diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh yang setelah memperjuangkan keamanan. Tidak gampang bisa masuk di sini adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, syukuri ketika kita diberikan amanah untuk melanjutkan perjuangan pendahulu kita untuk mengamankan negara kita, maka syukuri. Itu yang patut kita tenangkan. Terus amalan yang kedua yang senantiasa dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah amalan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau mau mulia hidup tak adik-adikku sekalian, di dunia lebih-lebih di akhirat kelak, banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran? Minimal ada 3 cara. Pertama, kita jadikan Al-Quran sebagai bacaan. Rajin-rajin ki mengaji. Selesai ki sholat fardu di masjid ini, ambillah Al-Quran, baca 1 ayat, 2 ayat, 1 lembar. Kalau sedang bertugas, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran? Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran, dan ketiga mengamalkan. Jadi bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang ketiga juga tidak kalah penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran mengatakan disiplin, maka kita harus jadi polisi yang disiplin. Al-Quran mengatakan jujur, maka kita harus berlaku jujur. Al-Quran mengatakan kita harus tegas, maka kita harus berlaku tegas. Itu yang dimaksud mengamalkan isi Al-Quran. Jika ini senantiasa 3 aspek, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, maka insya Allah Allah akan berikan kemuliaan di dalam hidup kita. Di dunia Bapak Ibu, kita tahu kertas
ada kertas kosong. Itu kertas kosong kan biasa kita jadikan lap, ya. Jadikan lap. Terkadang kalau habis tisu, biasa gitu kita ambil kertas kosong jadikan tisu. Tetapi ketika kertas kosong itu dituliskan satu surah saja, anggaplah surah Al-Fatihah, maka beranikah kita jadikan kertas tadi itu lap? Langsung kertas yang kosong ini menjadi mulia. Kita tahu goa, begitu banyak ada goa di Indonesia, bahkan di luar negeri begitu banyak goa. Tapi ada satu gua sampai jutaan rakyat Indonesia, bahkan warga di luar negeri berbondong-bondong untuk melihat gua itu. Karena apa? Gua itu pertama kali Al-Quran diturunkan, disebut dengan gua itu. Langsung mulia. Oleh sebab itu jangan pernah kita jauh dari Al-Quran. Di akhirat kelak, ini baru persoalan dunia, Allah akan muliakan hidup adik-adik. Di akhirat kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena dia akan datang menjadi penolong, pemberi syafaat di yaumul qiyamah kelak bagi orang-orang yang membacanya. Jadi yang membacanya dapat syafaat, yang mempelajari Al-Quran mendapatkan syafaat, dan yang mengamalkan isi Al-Quran juga mendapatkan syafaat, insya Allah. Jadi dua aspek ini memperbaiki ibadah puasa kita, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah hidup tak di dunia dimuliakan oleh Allah, dan di akhirat kelak juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.